Sahabat GKI Klasik Solo, mari bersama hening sejenak sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya firman-Mu ini menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan kita baca dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk masuk menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu dengan kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Orang-orangnya besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka. Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah, engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena kebenarankulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal, karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena kebenaranmu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Sahabat GKI Klasik Solo, setiap kali kita mendengar kata kebanggaan, mungkin kita berpikir bahwa itu adalah tentang rasa bangga atas pencapaian pribadi atau prestasi kita. Kebanggaan seringkali dianggap sebagai hal yang positif karena memang kebanggaan itu mencerminkan kerja keras kita. Namun, ada kebanggaan yang salah. Kebanggaan yang berakar pada keyakinan bahwa kita memang layak untuk mendapatkan segala sesuatu karena kebaikan kita, kehebatan kita, jasa-jasa kita, tanpa menyadari bahwa segala sesuatu itu sebenarnya anugerah Tuhan semata. Dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Musa mengingatkan bangsa Israel ketika hendak memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa mengingatkan kepada Israel supaya mereka tidak merasa lebih hebat, lebih baik, lebih layak, bahwa mereka diizinkan untuk masuk ke tanah itu adalah karena mereka sudah berbuat benar selama ini. Bukan karena itu, tetapi karena kefasikan dari bangsa-bangsa itulah dan juga semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan juga karena Tuhan mau memenuhi janjinya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Musa memperingatkan di ayat yang keempat dan kelima supaya mereka tidak berkata di dalam hati mereka ketika semua bangsa-bangsa itu sudah terusir dari hadapan mereka, lalu mereka dengan bangga berkata bahwa wah semua ini kan karena kebenaranku, karena aku berbuat benar di hadapan Tuhan, karena jasa-jasaku, karena kebaikanku. Musa mengingatkan bahwa mereka tidak layak untuk bersikap seperti itu. Karena apa? Tuhanlah yang menganugerahi mereka kemenangan itu. Nah, mari kita juga mengingat nasihat Musa ini untuk diri kita sendiri. Ketika kita mencapai suatu prestasi yang bagus, keberhasilan yang mungkin hebat menurut mata manusia, mari kita mengingat pertama-tama bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu, yang menganugerahkannya kepada kita bukan karena semata-mata kehebatan kita sendiri, kebaikan kita sendiri, jasa-jasa kita sendiri atau usaha kita sendiri. Nah, di dalam psikologi ada sebuah istilah yang disebut dengan self-aggrandizement. Nah, atau semacam kebanggaan yang palsu, yaitu kecenderungan untuk membesarkan diri kita, prestasi kita, keberhasilan kita yang muncul ketika seseorang atau sebuah kelompok itu merasa bahwa diri mereka itu hebat dan penting dengan semua pencapaian prestasi mereka lebih daripada kenyataannya. Nah, kebanggaan yang palsu ini seringkali muncul
sebenarnya karena seorang itu merasa rendah diri ya. Sehingga dia ingin untuk dilihat orang lain sebagai orang yang hebat, orang yang besar, orang yang luar biasa, walaupun mungkin sebenarnya pencapaian mereka itu tidaklah sebanding dengan apa yang mereka inginkan itu. Nah, orang dengan self-aggrandizement ini biasanya akan merasa berbangga diri tanpa menyadari bahwa sebenarnya itu adalah kebanggaan yang palsu. Atau mungkin mereka menyadari tapi mereka tetap melakukannya demi ingin dilihat orang itu tadi. Nah, bagaimana caranya kita menghindari kebanggaan yang palsu, kebanggaan yang salah? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel yang diingatkan bahwa semua itu, kemenangan itu, keberhasilan mereka masuk ke tanah Kanaan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka, maka kita juga harus mengingat bahwa semua pencapaian kita, semua keberhasilan kita, semua prestasi kita itu juga pertama-tama datangnya dari Tuhan. Berkat Tuhan dan Tuhan yang ikut campur tangan di dalam usaha kita sehingga kita bisa berhasil. Nah, sebenarnya apakah salah merasa bangga? Tidak, merasa bangga itu boleh selama kebanggaan itu sehat. Kebanggaan yang sehat adalah kebanggaan yang muncul karena kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita dan memberi kita kemampuan untuk mencapai hal-hal yang berhasil kita capai tadi. Kebanggaan yang sehat itu mengarahkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan menggunakan berkat-berkat yang sudah kita terima itu untuk melayani Tuhan dan sesama demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membesar-besarkan diri kita sendiri. Kebanggaan yang sehat itu mendorong kita untuk bisa tetap bersikap rendah hati dan menghargai bahwa setiap pencapaian kita itu hasil dari Tuhan. Sehingga kita tidak merasa lebih unggul, lebih hebat dari orang lain, lalu juga meremehkan hasil pencapaian mereka. Lalu sikap yang kedua untuk menghindari kebanggaan yang salah atau self-aggrandizement tadi, kita juga sebaiknya bersikap rendah hati. Karena ketika kita tidak bisa rendah hati, kita memiliki kebanggaan yang salah, yang berlebihan, membuat kita melupakan kebenaran bahwa siapa sih sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan? Apa sih sebenarnya kelebihan dan kehebatan kita dibandingkan orang lain? Tuhan ingin kita hidup di dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa memang kita ini hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kita ini juga memang tidak lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain karena semua orang juga diberikan anugerah oleh Tuhan. Sikap yang ketiga untuk menghindari kebanggaan yang salah atau self-aggrandizement tadi adalah kita perlu waspada dan menghindari sikap untuk meremehkan orang lain, meremehkan hasil prestasi orang lain, hasil kerja, hasil karya orang lain. Lalu itu muncul di dalam perkataan kita yang mungkin mengatakan, kalau cuma segitu aku juga bisa. Kok cuman hasil seperti itu aja dipuji-puji. Lihat ini loh, hasil kerjaku kan lebih baik. Atau perkataan-perkataan lain, sikap-sikap lain yang bersikap merendahkan hasil prestasi orang lain. Nah, itu perlu kita hindari. Sahabat GKI Klasik Solo, mari biarlah perenungan kita hari ini mengingatkan dan menolong kita untuk menghindari rasa kebanggaan yang palsu, yang pada akhirnya akan membawa hidup kita itu jauh dari Tuhan dan juga jauh dari sesama, karena sikap-sikap yang kita miliki seperti itu pasti akan juga melukai hati sesama kita. Mari kita senantiasa mengingat bahwa segala yang kita miliki, pencapaian kita, keberhasilan kita, kemampuan kita, berkat-berkat, posisi yang berhasil kita miliki, semua itu hanyalah kemurahan Tuhan semata-mata, dan biarlah itu kita pergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.